Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Pang Tok Jun. Pada video kali ini saya akan membahas IPO Hunter PT Bah Multi Global Tbk dengan kode saham BACH. Seperti biasa saya bagi tiga bagian, pertama detail IPO, kedua fundamental, dan ketiga valuasi. Bah ini bergerak di bidang penjualan dan penyewaan genset, serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Ya, jadi dia punya dua bidang usaha, penjualan dan penyewaan genset. Yang pertama dan yang kedua adalah jasa konstruksi, jadi membangun dan memelihara infrastruktur telekomunikasi. Ya, untuk jadwal sementara IPO masa bookbuilding 22 sampai 24 Juni 2026 sudah lewat. Masa penawaran awal offering 1 sampai 3 Juli 2026, listing tanggal 7 Juli 2026. Sebagai lead underwriter adalah PT FTK Elite Sekuritas dengan full komitmen. Detail IPO, Bah ini akan menjual saham, menawarkan saham ke masyarakat maksimal 615 juta lembar. Ya, nggak banyak ini, ya. Atau mewakili 15,06% dari jumlah lembar saham yang terpasang penuh setelah IPO. Nominal Rp50, harga penawaran Rp400 sampai Rp500 per lembar. Nilai penawaran umum maksimal Rp246 miliar sampai Rp308 miliar. Ya. Struktur permodalan dan struktur pemegang saham pada tanggal properti diterbitkan sebagai pemegang saham mayoritas adalah PT Bah Multi Sukses Investama 61,55%, dan yang kedua Global Telekomunikasi Prima 30%. Sisanya ada 5 individu, ya. Setelah IPO masuk masyarakat 15%, sehingga kepemilikan Bah Multi Sukses Investama terdilusi menjadi 52,28% dan Global Telekomunikasi Prima menjadi 25,48%. Ya, bersama dengan IPO ada rencana pembelian saham oleh GTP, yaitu Global Telekomunikasi Prima, dari BMSI, Bah Multi Sukses Investama. Ya, jadi ada perpindahan saham antar pemegang saham. Ya, harga pelaksanaan opsi ini oleh GTP akan disampaikan setelah dilakukan penawaran awal book building. Pelaksanaan transaksi jual beli saham opsi ini akan dijelaskan pada tanggal tidak lebih dari 5 hari kerja setelah listing. Ya, nantinya GTP akan menjadi pemegang saham pengendali. Ya, jadi semula itu BMSI, setelah transaksi ini GTP yang akan menjadi pengendali. Ya, proses jual beli saham akan dilakukan maksimal crossing di pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi tidak merubah jumlah lembar saham. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, BMSI sebelumnya punya 2,1 miliar, ya, mewakili 52%. Setelah transaksi kepemilikannya turun menjadi 1 miliar atau 26,8%. Sedangkan GTP sebelumnya punya 1 miliar lembar atau 25% menjadi 2 miliar, ya, atau mewakili 51%. Ya, jumlah listed share setelah IPO tetap sama 4,1 miliar lembar. Ya, ya, individu yang mengendalikan perseroan melalui GTP adalah Bapak Martin Basuki Hartono, keluarga Hartono, ya, dan Victor Ahmad Hartono Jarum, ya. Jadi jelas ya, pada saat IPO ini ada transaksi perpindahan saham, ya, antar pemegang saham, ya, dari BMSI ke GTP, ya. Harganya nanti setelah book building, ya, dilakukan secara crossing di Bursa Efek Indonesia. Rencana penggunaan dana 91 miliar untuk bayar utang ke Bank Permata, 213 miliar untuk modal kerja.
ya pembayaran kepada pemasok dalam rangka pembelian genset untuk dijual maupun disewa. Ya sisanya, oh ini rincian dari 213 miliar itu ya untuk membeli genset dari Guangdong Westin Power Co Limited tidak terafiliasi sebanyak 132 unit, nilainya 100 miliar. Kemudian Himonisa Asia Pasifik tidak terafiliasi 157 unit, nilainya yang kecil 17 miliar. Jiangsu Ruichang Gold Generating Equipment Co Limited 147 unit, nilainya 119 miliar rupiah. Kondisinya baru, ya. Perseroan Bah ini didirikan di Jakarta September 2026, jadi usianya kurang lebih 20 tahun. Ya, pemegang saham mayoritas waktu pendirian itu Bapak Aang Sujana 75%. Ya, jadi bidang usahanya adalah penjualan dan penyewaan genset dan jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Ya, itu dua bidang usahanya. Ya, saat ini Persero memiliki anak usaha yaitu BMI dan BMS. BMS sudah nggak operasi, ya, yang ada BMI. Bidangnya konstruksi informasi dan komunikasi. Kontribusi terhadap total pendapatan 20%, cukup besar. Terhadap laba 17%. Sisanya dari induk usaha. Ya. Kegiatan usaha yang pertama, penjualan dan penyewaan genset. Persero merupakan agen tunggal merek Himo Insa di Indonesia. Ya. Juga memasarkan berbagai merek genset yang lain seperti Austin Power, sistem dengan berbagai mesin seperti Kumin, Perkin, APC, Yanmar, Dosan, Mitsubishi, dan Kubota. Produk genset yang dipasarkan Persero ini digunakan oleh pelanggan dari berbagai sektor seperti tambang, manufaktur, perbankan, perkebunan, perhotelan, perpusat perbelanjaan, pendidikan, restoran, dan lainnya. Ya, untuk penyewaan genset, Persero berfokus pada penyewaan layanan penyewaan genset pada PLTD, pembangkit listrik tenaga genset, tenaga diesel. Ya. Selain itu, selain penjualan dan penyewaan genset, Persero juga menyediakan layanan instalasi dan pemeliharaan sistem energi terbarukan, termasuk solar panel. Ya. Yang kedua, jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Ini menjalankan kegiatan usaha di bidang konstruksi infrastruktur telekomunikasi, meliputi pembangunan sarana menara BTS, mulai dari site acquisition, akuisisi lahan, pekerjaan sivil, mekanik dan electrical, dan pembangunan jaringan fiber optik, ya, juga pemeliharaan, ya, daftar proyek dan klien dari perseroan, ya, ada Protelindo, Forte, Sentra Tama, Linknet, Indosat, Telkomsel, XL Smart, Huawei, Star One, ya. Perseroan telah dipercaya dari berbagai perusahaan tower dan operator telekomunikasi, ya, ada Protelindo dan sebagainya, ya. Jasa-jasa yang diberikan, site acquisition, ya, akuisisi lahan, ya, untuk BTS itu, ya. Pemasoknya, pemasok genset dari luar negeri, ya, meliputi Himo Insha Asia Pacific PT Limited dan Guangdong Westin Power Co Limited, ya. Pelanggan utama yang dominan tuh Protelindo, ya, kontribusinya 14% tahun 2025 dari jumlah pendapatan. Dan solusi tunas Pratama Tbk SUPR, ya, sudah listed, kontribusi adalah pendapatan 14%. Persaingan di bidang penjualan dan penyewaan genset itu ada di PT Altrak 1978, Traknus, merek mesin parkir, Trakindo Caterpillar, dan lain-lain. Ya, itu di bidang genset. Ya, pesaing di bidang jasa konstruksi pemeliharaan infrastruktur
Ada Marsha Kanita Bestari, Handal Karya Abadi, Surya Lestari Abadi, personal alidata, personel alidaya TBK pada kode sahamnya ya. Risiko utama yang dihadapi oleh perseroan yaitu ketergantungan pihak pemasok genset ya. Himo Insha Asia Pacific Limited dan Guangdong Boosting Power Co Limited ya. Umurnya 20 tahun ya. Sama Himo Insha ini disebut tunggal ya, tahun 2008. Jadi usianya perjanjiannya itu kurang lebih 18 tahun ya. Perseroan ditunjuk oleh Himo Insha, sebuah perusahaan generator asal Spanyol, sebagai disebut tunggal generator set di Indonesia ya. Ini Bapak Ibu sekalian, struktur kepemilikan ya. Di atasnya perseroan itu ada ini sarana menara Nusantara TUWR ya. Ini SMN ini adalah TUWR ya. Kemudian bawahnya ada Protelindo, terus I-Forte dan GTP ya. GTP yang tadi itu ya, pemegang saham pengendali dari perseroan ya. Ini Bapak Ibu lihat ada Hartono ini grup Jarum ya. Bah merupakan bagian dari ekosistem grup Jarum ya yang dimiliki oleh keluarga Hartono melalui TUWR ya. Saya kasih linknya ya. Jadi ini kontrak apa opsi saham ya dari BMSI akan mengalihkan hak suara 62% kepada GTP ya. Global Telekomunikasi Prima ya. Ini adalah manajemennya ya. Kita lihat manajemennya tidak ada yang keluarga Hartono ya. Komisaris utama Anita Anwar ya, dia juga menjabat sebagai komisaris utama dari Data ya. PT Remala Abadi Data ya, sudah go publik. Kemudian komisaris kedua Hartanto Raharja, umur 52 tahun ya. Orang independen Daniel Gunawan, ini orang BCA ini ya, pengalamannya ada di BCA. Anita Anwar umur 46 tahun ya, sudah muda ya, 52. Ini kemudian direktur utama Budi Kurniawan, umur 47 tahun ya, masih muda. Hasbijab direktur umur 43 tahun. Julius Irwandi direktur umur 50 tahun. Ya ini Irfan Irianto umur 52 tahun, direktur. Audia Michael Septian juga direktur umur 39 tahun. Ini bagian legal ya, lulusan sarjana hukum. Di sini ada hubungan keluarga Bapak Ibu sekalian, yaitu Budi Kurniawan, direktur utamanya, itu adalah adik kandung dari Pak Edi Suryanto. Pak Edi ini adalah pemegang saham. Ya. Yang lain adalah profesional. Ya. Jadi kebanyakan profesional dan profesional muda. Ya. Jumlah asetnya adalah 1,2 triliun perusahaan ini. Ya. Untuk pendapatan tumbuh ya, cukup bagus. 2023 1 triliun, 2024 1,2 triliun, 2025 1,7 triliun. Ya. Laba usaha juga bagus dari 72 miliar naik menjadi 115 miliar, naik menjadi 220 miliar. Ya. Jadi trennya 3 tahun terakhir ini mengalami kenaikan. Ya. Kita teruskan. Untuk rasio yang disarankan oleh perbankan memenuhi semua, ya, memenuhi semua. Pendapatan itu tahun 2025 dibanding 2024 mengalami kenaikan 40%. Ini karena kenaikan pendapatan segmen usaha penjualan dan penyewaan genset, ya, peningkatan volume genset, ya. 8 tahun berjalan 2025 dibanding 2024 naik 98%, sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak, ya, dari yang di atasnya.
Ini laba bersih berjalan 2004 dibanding 2023 naik 122%, juga sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak. Segmen operasi ini berimbang ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi segmennya dibagi dua, genset dan infrastruktur telekomunikasi. Ya, 2025 pendapatan netonya genset itu 978 miliar, infrastruktur telekomunikasi 750 miliar. Jadi imbang ya, kurang lebih imbang ya. 2025 ya, 2024 infrastruktur telekomunikasi lebih dominan 800 miliar, yang genset 450 miliar. Ya, 2023 imbang ya. Ini segmen operasi yang sama yang tadi ya. Jadi jumlah lembar saham yang ditempatkan penuh setelah IPO 4,1 miliar lembar. Ya, harga IPO 400-500, dominan 50. Dana IPO yang akan diraup nilai tengahnya 266 miliar rupiah, asumsi biaya emisi 4%. 266 miliar rupiah, profitnya ini mewakili 22% dari total aktiva dan 5% dari total ekuitas. Wajar ya. Penggunaan dana 91 miliar untuk bayar utang, ya. Sisanya 213 miliar untuk modal kerja, ya. Ya, merupakan bagian dari ekosistem grup Jarum melalui TWR, dipimpin oleh para profesional muda. Lainnya juga perusahaan-perusahaan ternama, ya. Kita ke laporan keuangan fundamental 2024, GPM-nya 16%, moderat, ya. Ini perusahaan trading dan jasa ya. GPM 16%, moderat. OPN 9%, moderat. NPM 6%, buruk, ya. ROE 18%, bagus. 2025 GPM naik sedikit dari 16 menjadi 18%, moderat. OPM naik dari 9% ke 13%, moderat. NPM naik dari 6% menjadi 9%, moderat. ROE 29%, naik, bagus. Untuk debt equity ratio moderat 130%, ICR double digit, bagus. DSCR-nya 5 kali, moderat. Jadi fundamentalnya saya pikir ini bagus, ya. Untuk valuasinya Bapak Ibu sekalian, saya perkirakan laba bersihnya tahun 2027 240 miliar, 2025 itu 156 miliar, ya. Ketemu EPS-nya 2027 59 kali, 59 per rupiah, sehingga dengan harga 400 sampai 500 PI-nya 7 sampai 8 kali, di bawah 10, jadi saya tertarik. Untuk book value-nya 2 sampai 2,6 kali, ya, juga wajar. Saya pikir valuasinya cukup murah. Saya rekomendasi buy untuk saham ini, ya. Sekali lagi, keputusan jual beli ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Saya eh, kemukakan, saya ingatkan kembali akan disclaimer on, ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan hubungi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau report yang masih kurang, ya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua.